Halo, kami dari kelompok 4 kelas Kesehatan Mental Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Airlangga akan menjelaskan terkait prolonged grief disorder pada pasangan cerai mati karena COVID-19. Sebelumnya, ini dia nama anggota kelompok kami. Sebelum kita masuk ke prolonged grief disorder, kita lihat dulu apa itu cerai mati. Jadi, cerai mati merupakan salah satu bentuk perceraian yang terjadi karena kematian pasangan. Dari kematian pasangan ini bisa menimbulkan dampak psikologis yang akhirnya mempengaruhi kesehatan mental. Contohnya yaitu munculnya prolonged grief disorder. Nah, prolonged grief disorder ini menurut International Classification of Disease 11 atau ICD-11 dijelaskan sebagai salah satu gangguan yang berkaitan dengan stres yang timbul karena kehilangan orang terdekat, sehingga memunculkan respon berupa kesedihan yang terjadi secara terus-menerus dan diikuti oleh rasa sakit secara emosional yang intens dan berlangsung lebih dari 6 bulan sejak ditinggal oleh orang tersebut. Selain itu juga, prolonged grief disorder ini dapat mengganggu pada fungsi penting dari individu. Orang yang mengalami prolonged grief disorder akan memiliki pemikiran tentang pasangan mereka yang telah tiada sampai dapat mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Prolonged grief disorder sendiri disebabkan oleh adanya perasaan kehilangan, berduka, kerinduan, dan kehampaan terhadap orang yang meninggalkan mereka. Dan hal tersebut akan berkembang dan semakin menguat seiring berjalannya waktu, serta sulit untuk dihilangkan. Terdapat beberapa faktor risiko yang menyebabkan prolonged grief disorder. Yang pertama, orang yang ditinggalkan oleh pasangannya tersebut pernah mengalami trauma tentang kehilangan. Yang kedua, pernah atau memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Yang ketiga, sangat terikat dengan orang yang meninggalkannya. Dan yang keempat, kurangnya dukungan sosial setelah mengalami situasi kehilangan orang yang disayanginya tersebut. Karena mereka terlalu fokus terhadap pasangannya yang telah tiada, mereka sampai berpikir bahwa bertemu kembali dengan pasangannya itu dapat membawa kebahagiaan tersendiri. Maka mereka lebih memilih untuk menarik diri dari lingkungan sosial dan tidak mau beradaptasi dengan situasi barunya. Selain itu juga dapat menyebabkan kualitas hidup seseorang berkurang, gangguan sosial, gangguan tidur, penyalahgunaan zat, dan sampai ada pikiran untuk bunuh diri. Pada individu dengan prolonged grief disorder, perasaan berduka yang dialaminya bisa memicu munculnya gangguan-gangguan lain seperti PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, MDD atau Major Depressive Disorder, dan gangguan-gangguan lain yang berkaitan dengan stres. Akan tetapi, akar gejala dari PGD ini berbeda dengan gangguan-gangguan lain, misal pada PGD dan PTSD, yang dimana letak perbedaannya ada pada domain emosinya. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder dikarakterisasikan dengan rasa marah, takut, bersalah, ataupun malu yang kemudian memunculkan anxious hyperarousal dan exaggerated reactivity pada individu dengan PTSD, serta pikiran-pikiran intrusif yang disebabkan karena individu merasa terpaku atau stuck pada pengalaman traumatisnya. Pada kasus ini, pengalaman di mana ia kehilangan orang yang disayanginya karena meninggal dunia. Sehingga muncul perasaan terancam yang membuat individu menghindari hal-hal yang bisa mengingatkannya pada kejadian traumatis tersebut. Sedangkan karakteristik pada PGD lebih pada perasaan rindu, kehilangan, atau kosong yang dialami individu secara intens, serta pikiran-pikiran intrusif atas pengalaman-pengalaman tentang seseorang yang telah meninggal dunia, termasuk hal atau kenangan positif yang dirindukan.
sehingga dapat membuat individu yang ditinggalkan menghindari batasan stimulus yang bisa mengingatkannya pada realita di mana orang tersebut telah meninggal dunia. Sekarang, kita akan membahas peran atau dampak prolonged grief disorder terhadap kesehatan mental. Bencana yang memakan banyak korban umumnya menghasilkan tingkat gejala prolonged grief disorder yang lebih tinggi di antara orang-orang yang ditinggalkan. Karakteristik pandemi COVID-19, tingginya angka kematian, banyaknya penyebab stres, dan kesulitan untuk mengakses bantuan emosional dari orang lain, semakin memperparah gejala prolonged grief pada orang-orang yang ditinggalkan karena pandemi ini. Peningkatan gejala prolonged grief biasanya meningkat ketika kematian tidak terduga, sehingga ritual kesedihan tradisional yang biasanya dilakukan, seperti mengucapkan selamat tinggal, melihat dan menguburkan jenazah, tidak dapat dilakukan sebagaimana semestinya. Selain itu, karena kebijakan pemerintah yang berfokus untuk menangani pandemi, hal yang sama juga dapat meningkatkan keparahan kesedihan untuk orang-orang yang anggota keluarganya meninggal selain disebabkan oleh COVID-19. Dampak prolonged grief sendiri terhadap pasangan yang ditinggalkan juga dapat berpengaruh ke anggota keluarga yang lainnya. Satu studi menemukan bahwa orang tua yang mengalami prolonged grief disorder cenderung kurang menunjukkan kehangatan kepada anaknya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan emosi pada anak. Selain ritual kesehatan tradisional yang tidak dapat dilakukan, faktor yang berada di luar kendali keluarga atau tim tenaga kesehatan, seperti waktu untuk mempersiapkan kematian anggota keluarga, latar di mana orang tersebut meninggal, dampak isolasi dari orang sedang sakit, pembatasan pengunjung, dan anggota keluarga yang tidak hadir pada saat kematian juga merupakan faktor risiko yang mengarah pada gejala prolonged grief disorder. Prolonged grief disorder juga dapat mempengaruhi kesehatan mental orang yang meninggal dunia, seperti dampak isolasi sosial sebelum kematian dan kurangnya akses dukungan sosial yang biasanya didapatkan oleh keluarga dan teman selama berkabung. Semua faktor tersebut dapat mengarah pada gejala prolonged grief disorder. Berdasarkan laporan-laporan studi dampak pandemi, virus menular seperti SARS dan COVID-19 memberikan dampak negatif pada warga secara psikologis. Hal tersebut diakibatkan oleh eksposur pada kematian. Duka yang dialami ketika kehilangan orang yang dicintai bersifat traumatis dan mempengaruhi tiap anggota keluarga. Dari pengurangan mood mereka, peningkatan stres dan anxiety, pikiran bunuh diri, dan gejala depresif. Apabila kesedihan terus berlanjut pada salah satu anggota keluarga lainnya disarankan untuk segera mencari bantuan dari tenaga profesional. Bagaimana sih cara mencegah terjadinya PJD? Sebenarnya, menurut beberapa penelitian, prevensi terjadinya PJD itu minim sekali praktek secara evidence-based. Pencegahan dapat dilakukan ketika individu terindikasi kesedihan yang signifikan yang dapat mengganggu dan beresiko besar mengarah ke PJD, di mana bisa diidentifikasi beberapa bulan setelah kehilangan. Nah, ada beberapa tools prevensi intervensi yang berbasis internet untuk mencegah PJD seperti HEAL atau Healthy Experience After Loss yang berpotensi efektif untuk mencegah gejala PJD secara praklinis. Namun sayangnya belum diterapkan di Indonesia. Tapi, jika kalian ingin berusaha agar kesedihan setelah ditinggalkan tidak menjadi parah ke arah PJD, baik dengan berlatih secara mandiri maupun dengan pendamping seperti konselor atau terapis, kalian dapat mencoba cara-cara berikut ini. Salah satunya dengan mindfulness, yaitu cara untuk mengurangi stres melalui meditasi untuk membantu kita lebih aware terhadap apa yang kita alami, yang kita rasakan, dan mengembangkan rasa kontrol terhadap pemikiran kita. Juga membantu kita lebih tenang dan rileks. Nah, mindfulness ini jika dilatih terus-menerus akan menumbuhkan pemahaman yang mendalam dan penerimaan atas perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satunya diakibatkan oleh kehilangan orang yang kita cintai. Mindfulness ini juga bisa mengarahkan kita pada keterbukaan diri dan kemampuan untuk move on serta melepaskan. Lalu bagaimana sih caranya untuk mindful? Kalian bisa dibantu oleh terapis dan konselor untuk mempraktekkan meditasi atau mindfulness, atau juga bisa berlatih secara mandiri.
Selain intervensi klinis, ada juga beberapa cara yang bisa dilakukan oleh individu dalam rangka proses penyembuhan PJD. Cara pertama, yaitu individu dengan PJD bisa mencoba untuk lebih terbuka dalam membicarakan kedukaan atau kesedihannya kepada orang terdekat, serta membolehkan dirinya untuk menangis jika memang individu tersebut merasa dirinya membutuhkan untuk menangis. Tidak disarankan bagi individu dengan PJD untuk membatasi diri agar tidak menangis atau untuk mengubur kesedihan dan kedukaannya dalam-dalam. Dalam konteks ini, seberapapun sakit dan sedih yang individu rasakan, individu tersebut perlu menerimanya. Sebab tidak hanya emosi baik yang perlu dirasakan, individu juga perlu merasakan emosi-emosi buruk yang dimiliki, sehingga dalam proses penerimaan ini, individu lebih bisa berani dalam menghadapi kesedihan dan kedukaan yang ia rasakan. Sembari individu memberanikan diri untuk menghadapi kesedihan dan kedukaan yang ia rasakan, individu juga perlu menerapkan coping yang sehat dalam rangka proses penyembuhan PJD. Jadi, coping adalah upaya yang bisa dilakukan oleh individu itu sendiri dalam menghadapi kondisi PJD. Coping yang sehat ini bisa berupa olahraga, makan makanan yang sehat, mencari dan membuat hobi baru, melakukan teknik relaksasi, meditasi dan yoga, melakukan hal-hal atau kegiatan yang menyenangkan, tidur yang cukup, mendengarkan lagu, dan lain-lain. Menerapkan coping yang sehat bisa membantu individu mencegah kecenderungan PJD yang lebih parah. Selain menerima kesedihan dan menerapkan coping yang sehat, dukungan sosial juga ternyata tidak kalah pentingnya dalam proses penyembuhan PJD. Dukungan sosial ini bisa individu dapatkan dari anggota keluarga, sahabat, kerabat terdekat, dan bisa juga dari social support group. Social support group ini biasanya berisikan orang-orang yang memiliki situasi dan kondisi yang sama dengan individu tersebut. Misalnya, dalam konteks ini, social support groupnya berisikan orang-orang yang juga ditinggalkan oleh pasangannya atau orang-orang yang merasakan cerai mati. Nah, orang-orang yang tergabung dalam social group yang sama bisa saling memberi dan mendapat dukungan dari satu sama lain. Walaupun kecil, tapi tingkat spiritualitas juga berpengaruh loh terhadap penanganan berduka yang lebih baik. Spiritualitas yang dimaksud di sini berbeda dengan agama. Spiritualitas yang dimaksud adalah pencarian makna dalam hidup yang dilakukan oleh individu. Agama dan spiritualitas membantu individu untuk mencari makna setelah ditinggal oleh orang yang kita sayang. Atau dalam kata lain, orang yang kita sayang itu meninggal dunia. Kemampuan untuk menemukan makna setelah ditinggal oleh orang yang kita sayang berefek pada penyesuaian psikologis yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh King pada tahun 2002 menunjukkan bahwasanya orang dengan tingkat spiritualitas yang kuat mampu untuk mengurangi kesedihannya jauh lebih baik, lebih cepat daripada orang yang tidak memiliki tingkat spiritualitas. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.